وسلم دائما أبدا على. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, di dalam kitab Kashful Ghaibiyah yang ditulis oleh Syekh Zainul Abidin bin Muhammad, di situ dijelaskan bahwa sesungguhnya yang pertama-tama Allah ciptakan adalah Ruhul A'zam, atau yang disebut dengan Ruh Nabi Muhammad SAW, di mana dari Ruhul A'zam tersebut kemudian Allah jadikan segala ruh makhluk-makhluk yang bernyawa lainnya. Setelah Allah jadikan Nur Muhammad, kemudian Allah jadikan satu pohon yang disebut dalam satu riwayat dengan pohon Syajaratul Muttaqin, atau dalam riwayat yang lain disebut dengan Syajaratul Yakin. Setelah Allah ciptakan pohon tersebut, kemudian Allah ciptakan Nur Muhammad dalam rupa seekor burung merak. Kemudian Allah masukkan ke dalam kurungan mutiara, lalu Allah gantungkan di atas pohon Syajaratul Yakin. Kemudian Nur Muhammad tersebut bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala selama 70.000 tahun. Kemudian diletakkan cermin hayah di dekat kurungan. Kemudian Allah perintahkan kepada Nur Muhammad untuk bercermin kepada cermin hayah tersebut. Tiba-tiba timbullah rasa malu yang sangat besar dalam diri Nur Muhammad karena melihat pada bayangan dirinya sendiri yang berada di dalam cermin. Kemudian Allah perintahkan Nur Muhammad untuk bersujud sebanyak 5 kali sujud. Selanjutnya Allah rubah bentuk Nur Muhammad dari rupa burung merak menjadi wujud manusia sebagaimana wujud Rasulullah di alam dunia ini. Maka Allah letakkan nur tersebut di dalam semacam lemari yang tembus bisa dilihat dari luar. Kemudian Allah perintahkan seluruh ruh para makhluk yang lainnya untuk bertawaf mengelilingi ruh Nabi Muhammad yang ada di dalam lemari tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nur tersebut untuk mengucap tasbih dan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala selama 100.000 tahun. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali memandang kepada Nur Muhammad karena rasa malu yang sangat luar biasa, maka berkeringatlah sekujur badan daripada Nur Muhammad tersebut. Maka disebutkan ketika berkeringatnya Nur Muhammad, maka dari keringat hidungnya Allah ciptakan sekalian malaikat, dari keringat mukanya Allah jadikan arash, lauhul mahfuz, qalam, dan lain-lainnya. Kemudian dari keringat dadanya Allah jadikan nabi-nabi dan para rasul, para ulama, para alim, para aulia, orang saleh, dan yang lainnya. Kemudian dari keringat belakangnya Allah jadikan Baitul Makmur, Baitullah, Baitul Muqaddis, dan tempat-tempat ibadah masjid di seluruh dunia. Kemudian dari keringat alisnya Allah jadikan ruh-ruh umat Muhammad, baik laki-laki maupun perempuan. Dan dari keringat telinganya Allah jadikan ruh-ruh umat Yahudi, Nasrani, dan ruh sekalian manusia yang zalim, sekalian manusia yang munafik, dan ruh sekalian manusia yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari keringat kakinya Allah jadikan isi semesta alam dunia ini, mulai daripada timur sampai ke barat. Kemudian Nur Muhammad tersebut bertasbih kehadirat Allah Subhanahu wa taala selama 70.000 tahun. Adapun sekalian ruh-ruh yang telah Allah ciptakan daripada Nur Muhammad tersebut, kemudian Allah perintahkan untuk bertawaf mengelilingi Nur Muhammad seraya membaca kalimat tasbih dan tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Kemudian Allah perintahkan sekalian ruh-ruh tersebut untuk melihat kepada Nur Muhammad yang ada di dalam lemari kaca tersebut. Kemudian saling melihatlah para nur-nur sekalian
makhluk tersebut kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pandangan mereka tidak sama. Ada yang melihat di bagian kepala, ada yang melihat di bagian tangan, ada yang sempat melihat di bagian mata, ada yang melihat di kaki, betis, dan yang lain sebagainya. Maka disebutkan bahwa bakat seorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam arwah ketika mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab tersebut bahwa adapun ruh-ruh yang dapat melihat kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bila lahir nanti ke alam dunia, ketika dia akan menjadi seorang pembesar atau seorang raja atau presiden atau dalam bahasa yang lainnya, yang intinya dia akan menjadi seorang yang memiliki kedudukan besar di kalangan para manusia lainnya. Kemudian yang melihat kepada arah keningnya, maka dia akan menjadi seorang raja yang adil. Yang melihat kepada matanya, dia akan lahir dan menjadi seorang yang penghafal Al-Quran. Yang melihat kepada alisnya, maka dia akan menjadi seorang pelukis. Yang melihat kepada telinganya, dia akan menjadi orang yang suka menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian dijelaskan bahwa nur arwah yang melihat kepada pipi Rasulullah, maka dia akan suka berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Kemudian ruh yang melihat kepada bibirnya Nabi, dia akan menjadi pegawai raja atau menjadi pengkhadim raja. Kemudian yang melihat kepada hidungnya, dia akan menjadi seorang qadhi, akan menjadi seorang ahli hukum, akan menjadi tabib, seorang doktor, cerdik pandai, orang yang pemikir, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang dapat melihat kepada mulutnya, dia akan menjadi orang yang suka berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Kemudian ruh-ruh yang dapat melihat kepada giginya, maka dia akan menjadi orang tercantik di dunia ini. Kemudian yang dapat melihat kepada lidahnya, dia akan menjadi para utusan-utusan raja yang bertugas menyampaikan pesan-pesan daripada raja. Kemudian yang dapat melihat kepada tenggorokannya, maka dia akan menjadi para penasehat, akan menjadi para kiai, akan menjadi para mubalik, para dai, ya, akan menjadi para muazzin, akan menjadi orang-orang yang memiliki wewenang menyampaikan ataupun menyuruh manusia baik kepada jalan kebenaran maupun kepada jalan kebatilan. Kemudian para ruh yang dapat melihat janggutnya, maka dia akan menjadi orang yang suka berjuang di jalan Allah atau berjuang fi sabilillah. Kemudian ruh yang dapat melihat kepada tengkuknya Nabi, maka dia akan menjadi orang yang ahli dalam berdagang, ahli dalam berjual beli, ahli dalam hal berniaga. Kemudian yang dapat melihat kepada lengannya Rasul, maka dia akan menjadi orang yang pandai menggunakan senjata, pandai memanah, pandai memacu kuda, pandai menembak, pandai memainkan pedang, dan yang lainnya. Kemudian ruh-ruh yang dapat melihat kepada lengan kanannya Rasul, dia akan menjadi orang yang ahli penangkap ikan atau akan menjadi seorang nelayan yang bijak, yang mampu mengelola laut dengan hasil tangkapan ikan yang melimpah ruah. Kemudian yang dapat melihat kepada lengan kirinya Rasul, maka dia akan menjadi ahli penjahit pakaian, ya. Kemudian yang dapat melihat kepada tapak tangannya yang sebelah kanan, maka dia akan menjadi tukang emas atau tukang timbangan. Kemudian yang dapat melihat kepada tapak tangannya yang sebelah kiri, dia akan menjadi tukang menimbang. Kemudian yang dapat melihat dua lengannya, dia akan menjadi orang dermawan. Kemudian yang cuma melihat ke belakang tangan kanannya akan menjadi orang yang pandai memasak. Yang bisa melihat kepada belakang tangan kirinya, dia akan menjadi orang yang bakhil, ya, paling berhemat, ya. Kemudian yang dapat melihat kepada ruas jari kanannya akan menjadi tukang menjahit. Kemudian yang dapat melihat kepada ruas jari kakinya akan menjadi juru tulis ataupun notulen. Kemudian yang dapat melihat kepada dadanya, dia akan menjadi para alim ulama, pengarang, para filsuf, para
sufi, ya, para wali dan yang lainnya. Kemudian yang bisa melihat ke belakangnya, dia akan menjadi orang yang sangat berbakti kepada Tuhannya dalam beribadah. Kemudian yang bisa melihat kepada lambungnya, maka akan menjadi seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dapat melihat perutnya, dia akan menjadi orang yang tidak serakah kepada dunia. Kemudian yang dapat melihat kepada dua lututnya, dia akan menjadi orang yang banyak sekali melakukan sembahyang, yang gemar beribadah dengan melaksanakan sembahyang, baik sembahyang fardu maupun sembahyang sunnah. Kemudian yang dapat melihat kepada dua kakinya, dia akan menjadi ahli berburu yang pandai dalam menangkap binatang-binatang buruan. Kemudian yang dapat melihat kepada tapak kakinya, maka dia akan menjadi orang yang suka mengembara keliling dunia. Ruh-ruh manusia yang hanya dapat melihat kepada bayangan beliau saja, maka kelak di alam dunia dia akan menjadi para penari, penyanyi, main musik, dan yang sejenisnya. Para sahabat sekalian, demikian ya, masing-masing ruh yang Allah perintahkan untuk melihat kepada Nur Muhammad di alam arwah tersebut, ya, berbeda-beda. Ada yang sebagian melihat kepada wajah, tangan, dan kepada anggota yang lain. Kemudian ada juga sebahagian yang tidak bisa melihat sama sekali kepada Nur Muhammad tersebut. Ada juga yang bisa melihat lebih daripada satu anggota. Misalkan dia sempat melihat kepada wajah, kemudian dia juga sempat melihat kepada tangan, dia juga bisa melihat kepada kaki dan yang lainnya. Maka disebutkan bahwa kelak manusia yang lahir dengan membawa ruh yang seperti itu, dia akan menjadi manusia yang memiliki bakat yang luar biasa, memiliki beberapa bakat yang bisa dia kembangkan di dalam kehidupannya di alam dunia. Maka bisa dipahami dari penjelasan yang disampaikan dalam kitab Kashful Ghaibiyah tersebut, bahwa kita sekalian manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam, sesungguhnya di alam arwah atau di alam ruh, ketika kita belum dijadikan dalam bentuk manusia yang seperti sekarang ini, telah ditentukan semuanya apa saja bentuk-bentuk pekerjaan, apa saja bentuk-bentuk talenta yang akan kita bawa ketika kita lahir di alam dunia nanti. Nah, para sahabat sekalian, demikianlah penjelasan singkat berkaitan dengan penciptaan ruh Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.